Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Renungan 79 untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang makin menguatkan kita, bahkan kita akan makin serupa dengan Kristus. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Renungan 79 pada kesempatan ini sampai di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-61. Kitab Mazmur 61 ini ada 9 ayat dengan judul Doa untuk Raja. Tapi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari ayatnya yang keempat. Kitab Mazmur 61 ayatnya yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Mazmur 61 ayat 4, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Sekali lagi saya akan ulang, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Judul Renungan 79 pada kesempatan ini saya akan beri berlindung dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Daud, dalam masa hidupnya dari kecil dia menjadi raja, kemudian sampai tua menghadapi banyak sekali tantangan, peperangan, kesulitan, baik di dalam keluarganya, di dalam pemerintahannya. Daud banyak menghadapi pergumulan. Tapi dalam pembacaan kita hari ini menyiratkan bahwa Daud mempunyai tempat perlindungan, yaitu Tuhan. Mengapa Daud dia memilih berlindung kepada Tuhan? Padahal sebagai seorang raja, dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai harta, yang itu semua bisa menjadi tempat perlindungannya. Tetapi Daud memilih tempat perlindungan pada Tuhan. Yang pertama, dalam menghadapi situasi kondisi dalam pemerintahannya, dalam keluarganya, masalah-masalah yang dihadapi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Daud mengalami kelelahan dan kelesuan. Kalau kita baca di ayatnya yang ketiga, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud memang seorang raja yang diurapi Tuhan, seorang raja yang berkenan kepada Tuhan, tapi dalam hidupnya penuh dengan pergumulan, penuh dengan peperangan, penuh dengan masalah. Itu semua saya yakin dan percaya Daud sebagai manusia biasa pasti dia mengalami juga kelelahan, kelesuan, bahkan mungkin keputusasaan. Tapi dalam semuanya itu Daud memilih berlindung kepada Tuhan. Daud memilih berharap kepada Tuhan. Walaupun saya lagi, Daud sebagai seorang raja, dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia punya kekayaan, tapi Daud memilih berlindung kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Daud banyak sekali mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, kalau kita baca lagi ayatnya yang keempat, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Kata telah di sini membuktikan bahwa Daud mengalami Tuhan. Daud punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Daud punya banyak pengalaman ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Masa kecil Daud saat dia menjadi gembala bukan masa yang mudah. Ya, dia bukan pribadi yang diperhitungkan di dalam keluarganya. Ya, dia harus mengembalakan kambing dombanya. Menjadi seorang gembala adalah pekerjaan yang penuh risiko. Dia harus bergumul dengan dinginnya malam, bergumul dengan rasa kantuk. Belum lagi binatang-binatang buas yang mungkin mengganggu dan mengancam keselamatan dari domba-domba yang digembalakannya. Daud menjadi orang yang tidak diperhitungkan dalam keluarganya. Saat Samuel datang mengunjungi Isai untuk memilih salah seorang anaknya menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul,
yang tidak taat. Maka Daud saat itu tidak masuk dalam hitungan. Dia tidak diundang dalam pertemuan itu. Daud masih ada di padang. Tetapi saat orang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, merendahkan, maka Tuhan sendiri yang mengangkat Daud. Dari 7 anaknya yang sudah lewat di depan Samuel, tidak satu pun berkenan di hati Tuhan. Tapi ternyata Daud yang tidak diperhitungkan, dia diangkat menjadi seorang raja. Dia diurapi menjadi seorang raja. Lalu saat Daud melawan Goliat, suatu pertandingan peperangan yang sangat-sangat tidak seimbang. Ya, Daud posturnya kecil, dengan pakaian dan senjata seadanya. Dia tidak terlatih dan tidak biasa berperang, menghadapi Goliat dengan postur yang tinggi besar, perlengkapan perang yang komplit lengkap. Lalu Goliat adalah seorang prajurit yang terlatih, dia biasa berperang. Sungguh satu keadaan yang sama sekali tidak seimbang. Tetapi Daud bisa memenangkan peperangan itu. Itu membuktikan perlindungan Daud, Tuhan adalah pribadi yang bisa diandalkan. Lalu saat Daud sudah diurapi menjadi raja, hati rakyat sudah condong kepada Daud, maka Saul menjadi iri hati, Saul menjadi sakit hati. Saul berupaya dengan keras untuk mengejar-ngejar Daud, untuk dibunuh, untuk disingkirkan, karena Saul khawatir bahwa tahta dan kekuasaannya akan pindah ke tangan Daud. Tetapi Daud tetap dia berlindung kepada Tuhan. Kemanapun Daud pergi, dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Daud seolah-olah pada waktu itu menjadi musuh negara yang sangat membahayakan stabilitas dari pemerintahan Saul. Sehingga kemanapun Daud pergi, Daud bersembunyi, Saul dan pasukannya mencari. Bahkan rakyat yang masih pro dengan Saul selalu memberitahukan di mana keberadaan Daud. Bahkan sampai di padang gurun pun Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi sekali lagi Daud dilindungi dan dilepaskan oleh Tuhan. Hal yang sangat menyakitkan dialami oleh Daud. Anaknya sendiri, anak yang dikasihi, ingin mengkudeta kekuasaan Daud, ingin menghancurkan kehidupan Daud, ingin menggeser kekuasaan dan tahta dari Daud. Daud harus lari, meninggalkan kerajaannya, merelakan kekuasaannya. Tapi sekali lagi, Daud tetap percaya, Daud tetap berlindung, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dan dengan pergumulan, kesulitan yang dia hadapi, karena dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Daud tetap bisa lepas dari itu semua. Bahkan, tahta bisa kembali kepada Daud. Kekuasaan bisa kembali kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat ini, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Kata telah ini dibuktikan oleh Daud bahwa dia telah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan orang percaya kita pada hari-hari ini? Ya, tidak berbeda dengan Daud. Kita juga menghadapi banyak musuh, banyak kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini dari berbagai aspek kehidupan. Dari media sosial memberikan tantangan di dalam iman dan kehidupan kita. Pola-pola tatanan moral di dalam kehidupan keluarga kita. Sebagai orang tua menjadi sulit dan tidak mudah untuk mendidik anak. Itu adalah tantangan, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Ya. Kalau Daud mendapatkan kemenangan saat dia mengandalkan Tuhan, maka kita percaya, kita yakin bahwa kita pun akan dilindungi oleh Tuhan saat kita berlindung dan mengandalkan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-118 ayat 8 dan 9. Saya baca dalam terjemahan baru. Ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat 9, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada
para bangsawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Kepada siapa? Apa yang bisa kita andalkan? Kita mau berlindung. Kekuatan apa yang bisa menolong kita? Apakah kita akan mengandalkan harta, kekayaan, uang, jabatan, relasi, atau yang lain? Kekayaan, harta, jabatan sewaktu-waktu bisa hilang dari kehidupan kita. Relasi bisa berubah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada jaminan saat kita mengandalkan Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan. Daud berlindung kepada Tuhan dan dia mendapatkan pertolongan, kemenangan-kemenangan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita tetap berlindung dan mengandalkan Tuhan. Tidaklah mengandalkan harta kita, kekayaan kita, relasi kita, mungkin jabatan kita, yang itu semua sewaktu-waktu bisa meninggalkan kita, hilang dari hidup kita. Kita akan baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Daud menulis Mazmur ini karena dia telah banyak membuktikan, dia telah banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya saat dia berlindung dan mengandalkan Tuhan. Demikian juga kita percaya saat kita berlindung, kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami banyak pertolongan Tuhan. Kita akan banyak mengalami berkat-berkat Tuhan karena Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu menjaga, memelihara setiap kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui ayat ini ada jaminan saat kita berlindung kepada Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mempunyai jaminan kekuatan, jaminan kemenangan untuk kita menghadapi segala masalah, persoalan, kesulitan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti renungan 79 ini. Kiranya itu bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Semakin meningkatkan iman keyakinan kita kepada Tuhan untuk tetap percaya, berlindung, mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada kesaksian, ingin membagikan berkat lewat kesaksian, karena kemenangan-kemenangan dalam keluarga, kemenangan-kemenangan dalam pekerjaan, atau Bapak Ibu ingin didoakan karena pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapi dalam pokok-pokok doa tertentu, mari bisa disalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami boleh melihat bagaimana kehidupan Daud saat berlindung dan mengandalkan Engkau, mengalami banyak kemenangan, mengalami banyak pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari-hari kami yang penuh kesulitan dan tantangan saat-saat ini, kami mau tetap berlindung, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan hari ini akan menjadi modal bagi kami, mengingatkan kami untuk kami terus berlindung, berharap dan mengandalkan Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang keluarga GPDI El Shaddai Magelang cintai itu. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang menaikkan tangan kepada perintah-perintah-Mu, ya, mencintai dan hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.